Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kakak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, pada video kali ini kakak akan membahas mata pelajaran matematika pada bab logika. Oke teman-teman, mari kita bahas bersama-sama materi berikut ini. Nah teman-teman, untuk logika sendiri teman-teman, kakak telah membahas dua sub materi pada logika ini teman-teman. Seperti pada dua video sebelumnya, kakak telah membahas materi tabel kebenaran, tautologi, kontradiksi, dan operasi-operasi logika yang dipakai dalam materi logika teman-teman. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahas submateri dari logika, yaitu pada subbab inferensi. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan inferensi pada logika? Jadi itu teman-teman, inferensi adalah suatu penarikan kesimpulan, di mana dalam penarikan kesimpulan tersebut berdasarkan dari beberapa proposisi teman-teman. Nah, dalam inferensi sendiri teman-teman, terutama dalam kalkulus proposisi, terdapat sejumlah kaidah inferensi itu teman-teman. Kakak akan membahas 5 dalam video ini. Nah teman-teman, yang pertama kakak akan bahas kaidah inferensi, yaitu pertama modus ponens atau law of Dutchman. Nah teman-teman, kaidah ini itu didasarkan pada tautologi, P konjungsi dalam kurung P implikasi Q, kemudian diimplikasikan lagi dengan Q teman-teman, yang dimana dalam hal ini P dan P implikasi Q adalah sebagai hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Konklusi itu adalah kesimpulan dari modus ponens ini teman-teman ya. Kaidah modus ponens ini dapat ditulis dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi itu teman-teman, kaidah modus ponens sendiri teman-teman, pada simbol titik tiga itu dibaca sebagai jadi atau karena itu. Modus ponens sendiri teman-teman menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasi P Q bernilai benar, maka konklusi atau kesimpulannya juga Q bernilai benar teman-teman. Nah teman-teman, untuk contoh dari modus ponens ini sendiri teman-teman, misalkan saja suatu implikasi dengan kalimat jika 20 habis dibagi 2 maka 20 adalah bilangan genap. Nah teman-teman, kita bisa misalkan 20 habis dibagi 2 itu dengan notasi P teman-teman, dan 20 adalah bilangan genap, kita tuliskan dengan Q. Jadi teman-teman, implikasinya itu jika 20 habis dibagi 2 maka 20 adalah bilangan genap. Nah teman-teman, hipotesis 20 habis dibagi 2 keduanya bernilai benar, maka menurut kaidah modus ponens inferensinya menjadi berikut teman-teman. Jika 20 habis dibagi 2 maka 20 adalah bilangan genap. Itu merupakan implikasinya teman-teman, dan P itu teman-teman yaitu 20 habis dibagi 2. Maka kesimpulannya itu teman-teman ataupun konklusinya yaitu 20 adalah bilangan genap, adalah benar. Kita juga dapat menuliskan inferensi di atas sebagai berikut teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua itu kaidah inferensi modus tollens. Kaidah ini teman-teman didasarkan pada tautologi negasi Q konjungsi dalam kurung P implikasi Q, dan kemudian diimplikasikan lagi dengan negasi P teman-teman. Kaidah ini yaitu kaidah modus tollens dapat ditulis dengan cara seperti ini teman-teman, dimana P diimplikasikan dengan Q, kemudian negasi Q, dan berkesimpulan atau berkonklusi negasi P teman-teman. Contohnya saja itu teman-teman, misalkan suatu implikasi jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bernilai ganjil teman-teman, dimana n bilangan ganjil itu sebagai P dan n kuadrat bernilai ganjil itu sebagai Q, dan hipotesis n kuadrat bernilai genap untuk keduanya juga bernilai benar. Maka menurut kaidah modus tollens inferensinya dituliskan menjadi berikut teman-teman. Implikasinya yaitu P implikasi dengan Q, kita bisa tuliskan dengan kalimat jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bernilai ganjil teman-teman. Kemudian negasi Q itu teman-teman n kuadrat bernilai genap. Maka teman-teman, kita dapat simpulkan atau kita dapat kesimpulan yaitu negasi P dengan kalimat n bukan bilangan ganjil adalah benar teman-teman. Kemudian kaidah inferensi yang ketiga yaitu kaidah inferensi silogisme hipotesis. Nah teman-teman, kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi Q, kemudian P implikasi Q dikonjungsikan lagi dengan Q implikasi R, kemudian P implikasi Q, dan Q implikasi R kemudian diimplikasikan lagi dengan P implikasi R. Kaidah silogisme ini teman-teman kita dapat tuliskan seperti berikut teman-teman, dimana P
implikasi Q itu ditulis pada baris pertama, kemudian baris kedua kita tulis Q implikasi R, dan baris terakhir itu teman-teman yang titik 3 itu adalah kesimpulannya, yaitu P implikasi R teman-teman. Nah, untuk contoh dari kaidah inferensi silogisme hipotesis ini teman-teman, yaitu misalkan saja suatu implikasi, jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian. Nah teman-teman, dari kalimat ini kita dapat misalkan saya belajar dengan giat sebagai P, dan kemudian saya lulus ujian sebagai Q, dan implikasi lainnya yaitu jika saya lulus ujian maka saya cepat menikah teman-teman. Nah, yang tadi saya lulus ujian sebagai Q, dan kita dapat misalkan lagi saya cepat menikah sebagai R teman-teman, itu bernilai benar. Maka menurut kaidah silogisme hipotesis, inferensinya dapat ditulis sebagai berikut: jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian, jika saya lulus ujian maka saya cepat menikah. Nah teman-teman, kesimpulannya yaitu jika saya belajar dengan giat maka kesimpulannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu maka saya cepat menikah teman-teman. Nah teman-teman, kata kunci dari inferensi ini sendiri teman-teman, kita berdasarkan tautologinya teman-teman ya. Kita harus juga mengerti apa itu implikasi, konjungsi, dan operasi-operasi pada logika sendiri itu teman-teman, yang sudah kakak bahas pada video sebelumnya teman-teman. Nah teman-teman, kaidah inferensi yang keempat ini teman-teman dinamakan kaidah inferensi silogisme disjungtif teman-teman. Kaidah silogisme disjungtif ini teman-teman berdasarkan pada suatu tautologi P diskonjungsi Q, kemudian P diskonjungsi Q dikonjungsikan lagi dengan negasi P, kemudian P diskonjungsi Q konjungsi negasi P, kemudian diimplikasikan lagi dengan Q teman-teman. Kaidah silogisme disjungtif dapat ditulis sebagai berikut teman-teman, dimana pada baris pertama kita tulis P diskonjungsi Q, kemudian baris kedua kita tulis negasi P, dan kemudian teman-teman pada baris terakhir yaitu kesimpulan atau konklusinya kita dapat menuliskan Q teman-teman. Untuk contoh dari kaidah inferensi silogisme disjungtif ini teman-teman sebagai berikut: jika saya belajar dengan giat atau saya cepat menikah tahun depan. Kita bisa dapat misalkan kalimat itu teman-teman, jika belajar dengan giat itu sebagai P, saya menikah tahun depan sebagai Q. Dan lihat ini teman-teman, dia dihubungkan dengan kata penghubung atau yang sesuai dengan kaidah tautologi pada silogisme disjungtif. Kemudian teman-teman dilanjutkan lagi dengan kalimat saya tidak belajar dengan giat, yaitu negasi P yang baris kedua itu teman-teman, yang dituliskan dengan kaidah pada dasarkan tautologi teman-teman. Maka kesimpulannya yaitu saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan, saya tidak belajar dengan giat. Maka kesimpulannya yaitu karena itu saya menikah tahun depan. Menggunakan kaidah silogisme disjungtif dapat dituliskan sebagai berikut teman-teman. Nah teman-teman, kaidah silogisme maksud kakak kaidah inferensi yang kelima ini teman-teman dinamakan simplikasi. Kaidah ini teman-teman didasarkan pada suatu tautologi P konjungsi Q, kemudian P konjungsi Q diimplikasikan lagi dengan P teman-teman, yang dalam hal ini P dan Q itu sebagai hipotesis, sedangkan P itu teman-teman sebagai konklusi atau kesimpulan. Kaidah simplikasi teman-teman ditulis seperti ini teman-teman, dimana baris pertama atau hipotesis itu ditulis P konjungsi Q, kemudian baris terakhir itu teman-teman atau yang bertitik 3 sebagai kesimpulan teman-teman kita tulis dengan P. Untuk contoh dari simplikasi ini sendiri teman-teman, yaitu jika ada suatu penarikan kesimpulan seperti berikut ini: Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar, karena itu Hamid adalah mahasiswa ITB. Nah teman-teman, Hamid adalah mahasiswa ITB ini teman-teman kita simbolkan dengan P, kemudian mahasiswa Unpar kita misalkan saja dengan Q, dan teman-teman dihubungkan dengan kata penghubung dan sesuai dengan kaidah tautologi simplikasi teman-teman. Maka karena itu kesimpulan itu teman-teman yang tadi berdasarkan kaidah tautologi yaitu P yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hamid adalah mahasiswa ITB teman-teman. Bisa juga itu teman-teman kesimpulannya yaitu Q, Hamid adalah mahasiswa Unpar, karena ini teman-teman dihubungkan dengan kata penghubung dan
dan di mana teman-teman kata penghubung, dan ini teman-teman bisa salah satunya, keduanya, ataupun keduanya teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini kakak telah menyelesaikan pada subbab logika, yaitu pada subbab kaidah inferensi teman-teman. Nah teman-teman, jika ada suatu pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, silahkan komen saja di bawah video ini teman-teman. Dan teman-teman, kakak tidak henti-hentinya mengingatkan teman-teman untuk selalu menekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga dapat mengetahui info dari pembelajaran materi tautologi ini teman-teman. Nah teman-teman, oke, thank you for your attention and see you for the next my video.